Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita sahabat kami. Beliau adalah Al-Habib Anis Al-Jufri. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Habib? Alhamdulillah bikhair. Baik. Beliau adalah sahabat kami dan dalam kesempatan ini kita akan berbicara singkat terkait dengan fenomena akidah aliran Syiah yang berkembang di Indonesia. Mengapa perlu kami diskusi dan berdialog dengan beliau? Karena beliau pernah berada sangat dekat dengan lingkungan Syiah, bergaul, bahkan beliau sangat masuk ke dalam komunitasnya dan sempat beliau itu tertarik sekali dengan ideologi Syiah. Tapi alhamdulillah kemudian beliau sekarang sudah keluar dari komunitas itu. Karena itu mari kita mendengar dari orang yang benar-benar paham soal ini, sehingga kita tahu sejatinya Syiah itu seperti apa. Selain merujuk kepada kitab-kitab yang sudah kita ketahui melalui kitab-kitab Syiah dan penjelasan bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terkait dengan akidah atau ideologi Syiah tersebut. Baik Habib, yang pertama saya ingin mengetahui sejak kapan Habib itu dan sejauh mana Habib memahami tentang Syiah. Alhamdulillah. Sebenarnya begini, saya perlu menggarisbawahi tentang apa yang tadi Ustaz sampaikan kepada saya. Saya sebenarnya tidak berada dalam lingkungan Syiah, tapi lingkungan saya adalah lingkungan yang biasa. Tapi saya memang pernah masuk dalam komunitas Syiah, dan segala sesuatu yang ingin saya dapatkan, saya tidak ingin setengah-setengah. Jadi saya dalam hal pematangan masalah akidah ini, saya tidak ingin setengah-setengah. Saya ingin masuk ke dalam dengan secara kafah, secara keseluruhan. Jadi di situ saya ingin mendalami, bukan hanya Syiah, tapi saya juga pernah masuk di Muhammadiyah, 3 tahun saya di Muhammadiyah. Kemudian saya juga pernah ikut di Majelis Jamaah Tabligh. Kemudian saya juga pernah masuk di LDII. Dan yang terakhir saya masuk di Syiah. Kemudian kenapa saya masuk Syiah? Karena memang Syiah ini pada awalnya bagus sekali, sangat menarik. Siapapun akan tertarik dengan Syiah. Tapi ketika saya masuk, saya tertarik dengan paham-paham yang ada di situ. Saya ditawarkan dengan segala macam yang nikmat di situ, ibadahnya semuanya nikmat. Tapi begitu saya masuk 1 bulan, 2 bulan kemudian, sampai 3 bulan, 5 bulan kemudian, saya menyatakan untuk keluar dari Syiah. Kenapa? Karena di situ ternyata ada komplain kepada saya. Apa di antara yang Habib rasakan tidak sama dengan kita, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Inilah yang jadi tolak permasalahan kita. Ini yang jadi kunci kenapa orang-orang Syiah ini di Indonesia berkeliaran dengan begitu berkembang tanpa ada orang tahu. Padahal kita kalangan Sunni ini banyak kecolongan sebenarnya. Iya. Saya terus terang, sejak saya masuk Syiah, saya tertarik sekali. Saya keluar karena di situ ternyata apa yang dia janjikan tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Di situ ada penyembelihan terhadap hukum-hukum Allah. Maksudnya para sahabat, penyimpangan. Yang di antara yang paling menyolok menurut Habib itu apa? Yang pertama, dia berani mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman adalah laknatullah. Oh gitu ya? Betul. Ini saya tidak main-main. Saya berkata kepada tokoh Syiah, sampean tahunya dari sejarah dengan para sahabat. Saya juga tahu dari sejarah. Sampean tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Saya tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Sampean mengatakan seperti itu, Anda mengatakan seperti itu. Kalau Anda tahu persis, saya akan mengikuti Anda. Tapi Anda hidup di zaman sekarang, tahunya dari sejarah. Dan sekarang ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Asad Samsudin Sukorjo, kemudian Kiai Hamid Pasuruan, semua ulama-ulama adalah orang-orang yang bukan orang Syiah. Begitu Kiai. Iya. Jadi terkait dengan sahabat memang benar-benar ada perilaku caci maki sahabat itu. Betul. Memang adanya. Apa pandangan mereka terhadap Abu Bakar? Bagaimana Kiai? Abu Bakar itu. Abu Bakar menurut orang Syiah yang Habib ketahui dari komunitas yang dulu Habib masuk. Sayyidina Abu Bakar apa dilaknat begitu? Yang dikategorikan laknat oleh orang-orang Syiah adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, wa Utsman. Oh gitu ya? Iya.
Subhanallah. Karena mereka mengatakan seperti itu karena dianggap menzalimi apa yang telah diajarkan oleh pengikut-pengikut Syiah. Seperti itu. Baik, artinya katakanlah mengambil alih apa yang sudah menjadi hak Sayyidina Ali tentang kekhilafahan begitu. Betul. Baik. Para pemirsa yang kami hormati, ini di antara hal yang ingin kita gali terkait dengan ideologi Syiah yang Habib ketahui, ya. Para pemirsa, tadi dijelaskan bagaimana orang-orang Syiah mempunyai tradisi sabbu sahabat atau caci maki terhadap sahabat, bahkan melaknat sahabat, utamanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apa kira-kira Habib yang Habib ketahui lagi tentang hal-hal yang aneh yang menyebabkan Habib tidak suka kemudian dengan aliran Syiah ini? Nah, ini yang perlu saya garis bawahi dan ini yang perlu saya tegaskan kepada saudara-saudara saya sesama Muslim. Bahayanya Syiah. Syiah yang berkeliaran di tanah air kita, bumi kita, tanah air kita, negara kita Indonesia ini. Mereka itu adalah orang yang takiyah, bohong mereka itu. Takiyah itu apa? Takiyah itu kebohongan. Pembohongan. Kebohongan bagi mereka adalah diperbolehkan. Seperti itu, ya. Jadi saya minta kepada seluruh saudara-saudara saya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, hati-hati. Syiah ini sangat halus sekali. Mereka menggunakan dengan segala cara. Kenapa? Karena mereka di sini, di tanah air kita ini mereka minoritas. Dengan cara yang sangat halus sekali. Iya. Apa target mereka di Indonesia menurut Habib? Mereka ingin mentargetkan, mensiahkan seluruh Indonesia. Iya, seperti itu. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita sahabat kami. Beliau adalah Habib Anis Al-Jufri. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Habib? Alhamdulillah bikhair. Baik. Beliau adalah sahabat kami dan dalam kesempatan ini kita akan berbicara singkat terkait dengan fenomena akidah aliran Syiah yang berkembang di Indonesia. Mengapa perlu kami diskusi dan berdialog dengan beliau? Karena beliau pernah berada sangat dekat dengan lingkungan Syiah, bergaul, bahkan beliau sangat masuk ke dalam komunitasnya dan sempat beliau itu tertarik sekali dengan ideologi Syiah. Tapi alhamdulillah kemudian beliau sekarang, saya ingin mendalami bukan hanya Syiah, tapi saya juga pernah masuk di Muhammadiyah 3 tahun saya di Muhammadiyah. Kemudian saya juga pernah ikut di Majelis Jamaah Tabligh. Kemudian saya juga pernah masuk di LDII. Dan yang terakhir saya masuk di Syiah. Kemudian kenapa saya masuk Syiah? Karena memang Syiah ini pada awalnya bagus sekali, sangat menarik. Siapapun akan tertarik dengan Syiah. Tapi ketika saya masuk, saya tertarik dengan paham-paham yang ada di situ. Saya ditawarkan dengan segala macam yang nikmat di situ, ibadahnya semuanya nikmat. Tapi begitu saya masuk 1 bulan, 2 bulan kemudian, sampai 3 bulan, 5 bulan kemudian, saya menyatakan untuk keluar dari Syiah. Kenapa? Karena di situ ternyata ada komplain kepada saya. apa di antara yang Habib rasakan tidak sama dengan kita, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Inilah yang jadi tolak permasalahan kita. Ini yang jadi kunci kenapa orang-orang Syiah ini di Indonesia berkeliaran dengan begitu berkembang tanpa ada orang tahu. Padahal kita kalangan Sunni ini banyak kecolongan sebenarnya. Iya. Saya terus terang, sejak saya masuk Syiah, saya tertarik sekali. Saya keluar karena di situ ternyata apa yang dia janjikan tidak sesuai dengan apa yang saya dapat. Sudah keluar dari komunitas itu. Karena itu, mari kita mendengar dari orang yang benar-benar paham soal ini,
sehingga kita tahu sejatinya Syiah itu seperti apa. Selain merujuk kepada kitab-kitab yang sudah kita ketahui melalui kitab-kitab Syiah dan penjelasan bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terkait dengan akidah atau ideologi Syiah tersebut. Baik Habib, yang pertama saya ingin mengetahui sejak kapan Habib itu dan sejauh mana Habib memahami tentang Syiah. Alhamdulillah. Sebenarnya begini, saya perlu menggarisbawahi tentang apa yang tadi Ustaz sampaikan kepada saya. Saya sebenarnya tidak berada dalam lingkungan Syiah, tapi lingkungan saya adalah lingkungan yang biasa. Tapi saya memang pernah masuk dalam komunitas Syiah, dan segala sesuatu yang ingin saya dapatkan, saya tidak ingin setengah-setengah. Jadi saya dalam hal pematangan masalah akidah ini, saya tidak ingin setengah-setengah. Saya ingin masuk ke dalam dengan secara kafah, secara keseluruhan. Jadi di situ Sayyidina Abu Bakar apa dilaknat begitu? yang dikategorikan laknat oleh orang-orang Syiah adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, wa Utsman. Oh gitu ya? Iya. Subhanallah. Karena mereka mengatakan seperti itu karena dianggap menzalimi apa yang telah diajarkan oleh pengikut-pengikut Syiah. Seperti itu. Baik, artinya katakanlah mengambil alih apa yang sudah menjadi hak Sayyidina Ali tentang kekhilafahan begitu. Betul. Baik. Para pemirsa yang kami hormati, ini di antara hal yang ingin kita gali terkait dengan ideologi Syiah yang Habib ketahui, ya. Para pemirsa, tadi dijelaskan bagaimana orang-orang Syiah mempunyai tradisi sabbu sahabat atau caci maki terhadap sahabat, bahkan melaknat sahabat, utamanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apa kira-kira Habib yang Habib ketahui lagi tentang hal-hal yang aneh yang menyebabkan Habib tidak suka kemudian dengan aliran Syiah ini? Nah, ini yang perlu saya garis bawahi dan ini yang perlu saya tegaskan kepada saudara-saudara saya sesama Muslim. Bahayanya Syiah. Syiah yang berkeliaran di tanah air bahkan. Di situ ada penyembelihan terhadap hukum-hukum Allah. Maksudnya para sahabat, penyimpangan. Yang di antara yang paling menyolok menurut Habib itu apa? Yang pertama. Yang pertama, dia berani mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman adalah laknatullah. Oh gitu ya? Betul. Ini saya tidak main-main. Saya berkata kepada tokoh Syiah, sampean tahunya dari sejarah dengan para sahabat. Saya juga tahu dari sejarah. Sampean tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Saya tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Sampean mengatakan seperti itu, Anda mengatakan seperti itu. Kalau Anda tahu persis, saya akan mengikuti Anda. Tapi Anda hidup di zaman sekarang, tahunya dari sejarah. Dan sekarang ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Asad Samsul Arisin Sporjo, kemudian Kiai Hamid Pasuruan, semua ulama-ulama adalah orang-orang yang bukan orang Syiah. Begitu Kiai. Iya. Jadi tentang terkait dengan sahabat memang benar-benar ada perilaku caci maki sahabat itu. Betul. Memang adanya. Apa pandangan mereka terhadap Abu Bakar? Bagaimana Kiai? Abu Bakar itu. Abu Bakar menurut orang Syiah yang Habib ketahui dari komunitas yang dulu Habib masuk.